seperti apa, bagaimana mereka bisa menghadapi birokrasi, kalau mereka dikecewakan birokrasi di bawah, bagaimana mereka bisa lapor ke birokrasi yang atasnya, lurah mereka mereject mereka, mereka lapor ke camat, ditembuskan ke lurah, camat mereject mereka, mereka bisa lapor ke wali kota dan seterusnya dan seterusnya. Jadi siasatnya itu. Jadi cabang hukum mana untuk melakukan advokasi? Saya kira fakultas hukum nggak ada itunya, nggak ada mata kuliahnya. Tapi bagaimana ketika teman-teman berinteraksi dengan masyarakat, disitulah juga teman-teman akan belajar dari mereka. Sebetulnya mereka yang mereka butuhkan sebetulnya adalah akses informasi dan akses kontak. Dengan dua akses ini mereka bisa jalan sendiri. Dan kita cuma hanya melihat mereka bagaimana mereka bisa berproses itu, dan ketika mentok mereka akan berkonsultasi lagi, dan prosesnya demikian. Suka dukanya saya kira sama dengan suka duka yang lain, dan ketika kita menikmati itu saya kira tidak jadi soal apa yang kita lakukan di tengah-tengah mereka. Yang pasti ketika kita ada di masyarakat, kita tidak boleh menggurui mereka. Itu tabu dalam advokasi. Ketika kita sudah menggurui mereka, maka kita sudah menjadi juru selamat buat mereka, dan akhirnya mereka tergantung dengan kita, dan akhirnya kita tidak bisa melepaskan mereka, dan akhirnya seluruh bangunan advokasi akan runtuh. Karena kita tidak memberdayakan mereka, tetapi justru menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat dengan diri kita. Dan kembali siklus kekuasaan, bagaimana termasuk tadi kekuasaan sekaranglah yang membentuk aturan main. Jadi memang kita harus juga ada posisi-posisi di mana kita memegang kekuasaan, kita bisa bikin aturan. Karena aturan itulah nanti yang akan mencerminkan yang tadi kita cita-citakan. Dan saya kira memang waktunya sangat singkat, kita tidak bisa lebih lanjut. Tapi saya terbuka seperti halnya dengan Pak Bang Daniel Panjaitan tadi, di PowerPoint saya ada alamat email, ada Skype, ada Twitter, ada Facebook. Silakan saja kita bisa berkomunikasi lewat darat. Terima kasih. Itu tawaran yang datang dari hati yang tulus. Saya yakin mereka akan, teman saya ini akan memberikan respon. Jadi kalau mau konsultasi silakan. Nah, kalau saya itu sesempatnya saya jawab. Jadi ya sering-sering juga masuk sekretaris kayak gitu ya. Jadi makanya jangan sia-siakan lah kesempatan untuk bergaul atau bertanya kepada para senior kita ini. Nah, ini kita sudah 5 jam ya, 5 jam berbicara, istirahat makan, bertanya lagi. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi suatu inspirasi ya, memberikan inspirasi. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Daniel Panjaitan, kalian ini harus lebih baik dari kita ya. Kita ini itu adalah sebetulnya orang-orang yang tidak pernah dibayangkan bisa berpartisipasi, berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi dalam kapasitas kami masing-masing ada suatu pergumulan, ada suatu usaha sadar dengan keunikan kami masing-masing ya. Bang Daniel Panjaitan yang menggebu-gebu jadi berat. Lalu Bang Iming dengan logika pemikirannya yang bisa membangun suatu teori-teori dan melihat dalam sekali. Lalu Bang Bagus yang kalem tapi ngadepin gubernur juga, ngadepin tentara juga oke gitu ya. Jadi nggak takut hari gitu. Nah ini karakternya berbeda. Nah, harapan kami semua mudah-mudahan 30 berapa kita jumlahnya 33 orang ini nanti kapan ya? Tadi ada yang tanya sama saya gitu, Bang tahun depan kita ada lagi nggak gitu ya?
Ya mudah-mudahan kalau nggak tahun depannya lagi, stafnya kecapean mungkin tahun depan. Ini kita ketemu lagi, kita bisa reunian kayak gitu dalam event yang lain. Kita bisa mendengar juga sharing dari teman-teman nantinya. Kita mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada ketiga pembicara kita ini yang sudah bersedia jalan mengorbankan waktu mereka dengan keluarga, dengan yang lainnya sampai ke tempat ini ya. Kalau enggak, kalau dipikir ngapain sih datang ke sini ke Wisma Miko gitu ya, jalannya susah ya carinya ya. Tapi karena semua pembicara ini melihat bahwa ini sesuatu hal yang penting dan perlu, jadi ya kita melihat bahwa ini sesuatu kita punya visi yang sama. Kita juga bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk tempat ini. Kita berikan aplaus yang meriah. Dan serahkan buat panitia, silakan. Pertama meminta Dede dari Lampung untuk memberikan apresiasi pada Bapak Iming Tesalonika. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua minta Korsinus dari Salatiga untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Subagus. Dan yang ketiga meminta, siapa yang batak di sini ya? Daniel Simanung Khalid dari Pontianak untuk memberikan apresiasi kepada. Simanung Khalid ya. Pontianak. Bisa.